Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Abdurrahman Aziz. Di dalam video saya kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang berdirinya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Sebelumnya, saya akan terlebih dahulu menanyakan kabar kalian semua. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Di sini dijelaskan tentang berdirinya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Sebelumnya, Damaskus merupakan sebuah ibu kota yang terletak di negara Suriah. Baiklah, di sini diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengetahui kedudukan Bani Umayyah, sehingga beliau merasa senang dengan keislaman mereka dan menyambutnya dengan hangat. Beliau memberikan keistimewaan pada Abu Sufyan yang tidak diberikan kepada seorang pun di Mekah. Sebagaimana sabdanya, yaitu yang artinya adalah, barang siapa yang memerangi rumah Abu Sufyan, ia aman. Ini merupakan kehormatan besar bagi Abu Sufyan yang menunjukkan apresiasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para pemimpin suku dan tokoh ternama. Beliau mengangkat Abu Sufyan sebagai wali kota Najran. Pengabulan permintaannya bersama dengan putra Abu Sufyan, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, sebagaimana sabdanya dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya sebagai pemimpin agar ia dapat memerangi orang-orang kafir sebagaimana dahulu ia memerangi umat Islam. Beliau mengangkat Muawiyah sebagai sekretaris Najrah dan mengabulkannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Attab bin Usaid sebagai wali kota Mekah, beliau menggajinya 1 dirham per hari. Lalu ia berkata, "Wahai orang-orang, semoga Allah membuat lapar perut orang yang masih lapar, padahal punya 1 dirham. Rasulullah menggajikan 1 dirham per hari. Aku pun dengan adanya uang itu tidak butuh siapa-siapa lagi." Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pula Amr bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah sebagai kepala desa Khaybar, Wadi Al-Qura, Taima dan Tabuk. Ketika Rasulullah wafat, mereka masih menjabat. Di samping itu, Aban dan Khalid juga merupakan sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul wafat, sebagian besar tokoh Bani Umayyah masih menjabat, baik wali kota, wahyu, sekretaris, penarik pajak, dan lain-lain. Pelimpangan berwenangan dan kepercayaan Rasulullah pada sebagian besar tokoh Bani Umayyah merupakan bukti konkret yang menunjukkan kompetensi dan tanggung jawab mereka. Rasulullah bersabda, barang siapa mengangkat seseorang untuk menangani suatu urusan umat Islam, padahal ia tahu ada orang lain yang lebih kompeten daripada orang tersebut, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Bani Umayyah yang bekerja di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang-orang yang terpercaya dan kompeten terhadap tugas yang diamanatkan kepada mereka. Beliau menaruh kepercayaan yang baik kepada mereka, sehingga kita tidak mendengar seorang pun dari mereka berkhianat, menipu, ataupun melalaikan tugas. Tidak seorang pun musuh mereka menyatakan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat setelah berhasil menyampaikan tugas dan tanggung jawabnya. Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khalifah dan mengambil kebijakan yang sama
seperti Rasulullah dalam mempekerjakan Bani Umayyah dan meminta bantuan mereka dalam berbagai tugas penting dari ulama, dan mereka memenuhi permintaan As-Siddiq, namun lebih senang berjihad di jalan Allah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertekad untuk menaklukkan negeri Syam, menyerahkan bendera komando kepada 4 tokoh utama, yaitu Yazid bin Abu Sufyan, seorang sahabat senior yang layak menjadi teladan, yaitu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, dan Syurabil bin Hasanah. Nah, seperti itu. Demikianlah Bani Umayyah senantiasa berjuang di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di jalan Allah. Mereka lebih mengutamakan bertempur di medan perang daripada pekerjaan administrasi. Seandainya mereka mengincar jabatan, pangkat, serta harta, maka pastilah dulu mereka lebih senang menduduki jabatan dan kekuasaan administratif sebagaimana yang diminta Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah umat Islam setelah Umar gugur syahid pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Pengangkatannya sesuai dengan metode yang dirumuskan Umar sebelum wafatnya. Umar bin Khattab merumuskan sejumlah langkah untuk memilih penggantinya memimpin orang-orang beriman, karena belum ada sistem tertentu atau kaidah tertentu yang ditetapkan untuk memilih dan menduduki jabatan kekhalifahan. Dengan demikian, masalah ini masuk ke dalam lingkaran ijtihad, musyawarah, dan bertukar pikiran untuk mencapai langkah yang paling ideal dalam menduduki jabatan penting ini. Umar bin Khattab telah memikirkan hal ini sejak lama, dan ia telah memerhatikan semua tokoh yang diketahuinya meskipun ia sedang menderita sakit akibat luka tusukan oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian di sini ada surah Az-Zukhruf ayat 31 dan 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qarnataini azim. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri atau Mekah dan Taif ini. Kemudian Allah menjawab keyakinan sesat mereka itu dengan lanjutan firman-Nya, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia
dan kami telah meninggalkan dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Di sini ada perkembangan pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman permulaan Islam termasuk masa Bani Umayyah I meliputi 3 bidang, yaitu bidang diniyah, bidang tarikh, dan bidang filsafat. Pembesar Bani Umayyah tidak berupaya untuk mengembangkan peradaban lainnya, akan tetapi Bani Umayyah secara khusus menyediakan dana tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah mengangkat ahli-ahli cerita dan mempekerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu berupa masjid-masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Kebijakan ini mungkin karena didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, pemerintah Bani Umayyah I dibina atas dasar kekerasan. Karena itu, mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita menghibur para khalifah dan pembesar istana. Kemudian, jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Mereka merasa senang dan nikmat dengan syair-syair yang indah dan khutbah-khutbah balighah atau berbahasa indah. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I memfokuskan pada 3 gerakan besar, yaitu gerakan ilmu agama karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat pada saat itu. Gerakan filsafat karena ahli agama di akhir Daulah Umayyah I terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Gerakan sejarah karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat. Kemudian selama 92 tahun berdiri, Bani Umayyah I dapat mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan dengan baik, meskipun pengembangannya berjalan kurang lamban karena pola pengembangan memakai pendekatan Arab oriented. Pusat-pusat peradaban sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah I menyebar di berbagai wilayah Bani Umayyah I seperti Damaskus, Kufah, Madinah, Syria, Mesir, Andalusia, Yaman, dan wilayah Maghribi. Di antara pusat-pusat peradaban Bani Umayyah I ada beberapa kota yang berkembang ilmu pengetahuan dengan baik, seperti Kufah, Cordova, Basrah, Granada, Syria, Mesir, Andalusia, dan Kairawan. Kemudian fase-fase peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Selama 92 tahun Bani Umayyah I berdiri dapat dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan, yaitu 1. Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan, di mana dimulai dari berdirinya Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 89 Hijriah atau 711 Masehi. Pada masa ini, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab oriented, yaitu pengembangan peradaban pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada saat itu, pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding masjid. Pada saat itu, pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding-dinding masjid
dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Kemudian fase kemajuan dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Pada fase ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, jauh dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Kemudian fase lemah sampai runtuh. Khalifah ke-9 yang tidak bisa yang ketiga yaitu fase lemah sampai runtuh. Dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari Khalifah Walid, Khalifah ke-12 Yazid bin Walid, dan Khalifah ke-13 Ibrahim bin Walid. Baiklah, itulah tadi sedikit penyampaian dari sejarah tentang berdirinya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Suriah. Di sini saya ingin membacakan sedikit kesimpulan. Yang pertama yaitu fase-fase pemerintahan Bani Umayyah terbagi menjadi 3, yaitu fase berdiri tahun 40 sampai 79 Hijriah. Kemudian yang kedua, Bani Umayyah I diproklamirkan oleh Muawiyah meskipun masih ada pemerintahan yang sah, berdiri tegak dan kuat karena kebijakan Marwan bin Hakam dalam memberantas para pemberontak, menyebar sampai ke Eropa dengan kebijaksanaan Al-Walid, memenuhi pemerintahan Gothia Barat dan dihormati oleh umat Islam karena keadilan dan religiusnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang terakhirnya, pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 4 khalifah setelah Rasulullah wafat, yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Utsman bin Affan. Itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya menyadari bahwa di dalam video ini masih banyak kekurangan yang menyertai. Oleh karena itu, dengan senang hati saya menerima kritikan dan masukan dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.